Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman. Alhamdulillah binikmatil Islam. Alhamdulillah binikmatil Quran. Alhamdulillah binikmah syahrul Ramadan. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji senantiasa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihan. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh tauladan dalam kehidupan bagi siapa saja yang mengharapkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sungguh berbahagia khususnya kita sebagai umat Islam ketika menyambut bulan suci Ramadan. Dan sungguh bahagia kita sebagai umat Islam ketika mampu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi ada yang membuat hati kita bersedih. Ada yang membuat hati saya bersedih ketika datangnya bulan suci Ramadan. Apakah karena COVID-19 yang menyerang Indonesia bahkan seluruh negara di dunia ini, sehingga menyebabkan ibadah kita menjadi terbatas, interaksi kita dengan saudara yang lain juga ikut menjadi terbatas? Bukan karena itu. Apakah karena selama bulan Ramadan ini kita banyak melakukan aktivitas di rumah? Juga bukan karena itu. Saudaraku, insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada dua hal yang membuat hati saya dan kita semua bersedih. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, memanggil kekasihnya. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi pertanyaan ini harus kita tanyakan kepada diri kita. Apakah kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah? Apakah kita termasuk hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita hanya sekedar penggembira di bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Dalam sebuah keluarga, tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita bohongi bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ambil kisah Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Cinta dan kasih sayang Nabi Yakub terhadap Yusuf akan berbeda dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang lainnya. Susah untuk mengukurnya, susah untuk menimbangnya, tapi itulah adanya dan tidak bisa kita bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Sungguh
Al-Quran itu, Alkitab adalah suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Kemudian mereka mendirikan sholat dan menafkahkan harta mereka. Apakah selama ini kita mampu mengimani hal-hal yang gaib? Apakah kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita? Masih banyak kelalaian dan dosa yang kita perbuat. Lalu bagaimana dengan aktivitas ibadah sholat kita? Apakah kita lakukan dengan penuh kekhusyuan? Apakah syarat rukunnya telah kita penuhi? Apakah kita lakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lakukan tepat pada waktunya. Dan bagaimana dengan harta yang kita peroleh? Dan bagaimana pula dengan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah masih ada hak orang lain yang ada dalam harta kita? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum lagi ciri orang-orang yang beriman di ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang masih banyak ciri-ciri tentang orang beriman. Maka kita patut bersedih kalau kita hanya menjadi penggembira di bulan suci yang mulia ini. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersedih karena kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita mampu memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini sehingga kita layak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga kita layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita membuat target ibadah di bulan suci Ramadan ini? Sudahkah kita menyiapkan segala sesuatunya untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini? Bagaimana dengan salat-salat malam kita? Bagaimana dengan tilawah Quran kita? Bagaimana dengan zikir-zikir kita? Bagaimana dengan perbaikan akhlak kita? Bagaimana dengan akal kita yang harus terus kita isi? Dan bagaimana dengan infak-infak dari harta yang kita miliki? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikirlah kita kembali bahwa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, kita sambut dengan rasa bahagia, dan mari kita memaksimalkan ibadah-ibadah di dalamnya. Merasa baik tidaklah cukup. Merasa pintar itu baik, tapi melakukan hal-hal yang membuat kita pintar itu jauh lebih baik. Merasa soleh itu lebih baik, tapi melakukan amalan-amalan yang menjadikan diri kita soleh itu lebih baik. Merasa beriman itu baik, tapi melakukan amalan-amalan yang menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman itu jauh lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini bagi kita semua Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan momentum Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.